Saya pernah dengar ada satu kesaksian dari seorang bapak yang akhirnya dia jadi hamba Tuhan. Bapak ini dulu sudah mau menceraikan istrinya, saudara. Kenapa? Karena dia sudah tidak tahan hidup dengan istrinya yang tiap hari di rumah cerewet, tiap hari marah-marah, tiap hari. Ya, lalu akhirnya dia pergi ke night club di dunia malam, dia cari hiburan, lalu ketemu sama perempuan di sana. Lalu dia bilang menurut dia perempuan itu lebih baik, ya, karena lebih halus dari istrinya. Ya iya ya, namanya juga baru kenal, masih masa promosi. Ya, nanti kalau masa promosi iklannya sudah selesai, lebih galak dari istri sebenarnya ya. Tapi yang namanya laki-laki itu dia nggak mau tahu. Dia bilang, ibu itu perempuan lebih halus dari istri saya. Istri saya tuh tiap hari marah-marah, dia enggak, dia selalu memuji saya. Saya bilang, Pret, ya itu masih bulan promosi. Lalu akhirnya saudara dia lelah dengan istrinya, setiap hari terjadi perdebatan, pergolakan ya. Lalu istrinya itu dia ikut di doa wanita begini, lalu dia mendapat penghiburan, dia mendengar tentang firman Tuhan, akhirnya dia konseling sama pendeta. Pendetanya bilang gini, Bu, ibu harus tetap mengasihi suami. Tapi suami saya itu selingkuh. Ibu tetap mengasihi suami. Kalau dia pulang malam, ibu biasanya ngapain? Marah. Mulai sekarang jangan marah. Sambut dia dengan senyuman dan kasih. Kira-kira saudara gampang gak berbuat seperti itu? Haleluya ya. Tidak mudah memang ya. Tapi kalau standar Alkitab begitu ya kita harus belajar, amin. Jangan lakukan tindakan yang berbahaya begitu. Ibu cukup mendoakan suami. Oh iya Bu, sekarang saya hanya mendoakan dia. Tiap hari saya bilang, Tuhan cabut nyawanya. Jangan begitu ibu-ibu, itu salah doa, tidak didengar Tuhan, amin. Lalu akhirnya saudara, pendetanya ngomong gitu, ibunya ngomong, berat Pak, tapi ibu harus berani melakukan. Ayo Bu, hidupi standar Tuhan. Itu artinya ibu takut akan Tuhan. Waktu kita tunduk kepada firman Tuhan, itu artinya kita hidup takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Bukan karena saudara rajin ke gereja, pintar bahasa roh. Kalau Anda tidak melakukan firman, maka engkau tidak hidup takut akan Tuhan. Lalu dia bilang, oke Bu, biasanya kalau suami pulang marah malam-malam, saudara dia marah, dia maki-maki suaminya. Buka pintu sambil maki-maki suaminya. Ya, tapi kali itu pendetanya bilang, ibu harus mulai tunjukkan kebaikan. Tapi kalau saya pengen marah, ibu nyanyi saja. Jadi kalau saya pengen marah, nyanyi saja. Jadi saudara, dia buka pintu jam 2 malam, suaminya pulang. Biasanya segala kebun binatang, kali itu tidak. Dia buka pintu, dia lihat di suaminya sambil dia nyanyi. Ajarilah aku ini saling mengasihi. Ya, gak apa-apa, namanya juga belajar melakukan firman Tuhan. Melakukan firman Tuhan tuh gak enak. Enggak gampang dan tidak mudah. Tapi ketika kita mau belajar mencoba, maka Roh Kudus akan memampukan. Suaminya kaget. Biasanya maki-maki saya, nyanyi sih. Tapi gayanya, ajarilah kami ini saling mengampuni. Dia bilang udah pulang. Ya, silakan masuk, saya sudah aturin makan tuh kalau masih lapar. Masih begitu sih, tapi enggak maki-maki lagi. Besok malam begitu lagi. Dia buka pintu, nadanya udah mulai turun. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah gak kayak kemarin. Dia lakukan terus saudara. Satu kali benar-benar dia sudah memenangkan hatinya. Tiap hari dia berdoa bagi suaminya pulang. Dia sambil nyanyi, ajarilah kami ini saling mengasihi. Mau mandi, saya siapin air panas ya. Tapi jangan disiram loh. Ya, mau makan, udah saya siapin makanan ya. Saudara, ini kisah nyata loh. Lalu satu kali suaminya cerita sama saya, ibu tahu hari itu saya sudah bilang, Tuhan kalau saya pulang malam ini dia maki-maki saya, besok saya ajak dia ke pengadilan, saya tuntut cerai, udah selesai. Saya nikah sama itu penyanyi dangdut di kafe. Saya pulang Bu, dia buka pintu, ajarilah kami ini saling mengasihi. Dari situ dia berubah. Akhirnya suaminya itu penasaran, istrinya makin baik. Makin dia bikin berulah, dia makin baik. Satu kali suaminya tanya, kenapa kamu bisa berubah? Istrinya bilang, saya ke gereja. Saya belajar tentang takut akan Tuhan. Suaminya ngomong, ajak saya ke gereja itu.
Kenapa? Karena dia melihat betapa saleh dan sucinya perbuatan istrinya. Lalu dia tertarik untuk mengenal siapa Tuhan yang sudah mengubah istrinya. Dia ajak ke gereja, saudara tahu. Suaminya akhirnya bertobat jadi hamba Tuhan, jadi pendeta. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Ya,